Ibadah kita sore ini dilayani oleh Pendeta Charledus Saragih dari GKI Camar, Majelis Tugas Penatua Adi, Penatua Hendrik, Penatua Teddy, dan Penatua Peter. Pemandu pujian Saudara Franz dan Saudari Feli, pengiring pujian Saudari Jessica dan Saudara Jonathan, pengisi pujian PS Angelodi, multimedia dan sound system Saudari Vicky, Saudara Michelle, dan Penatua Riza. Majelis dan Jemaat GKI Cemrang Elok sebelum mengucapkan banyak terima kasih atas pelayanan Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari sekalian. Sebelum memulai ibadah, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita dengan bersatu teduh sejenak. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, marilah kita mulai ibadah hari ini dengan bangkit berdiri dan menyanyikan lagu dari Kidung Keesaan 32, Kau yang Layak. Saudara-saudara, kita tabiskan ibadah kita pada sore hari ini dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Seberapa sering kita berdoa, saudaraku? Apakah kita masih percaya bahwa Tuhan sanggup dan punya kuasa dalam hidup kita? Firman-Nya dalam Yeremia 29 ayat 12, "Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu." Indahnya saat yang terang
Kita berdoa. Di dalam keseharian hidup kami, banyak suara kami dengar. Ada suara bising dari sekitar kami, ada suara pula jerit hati kami sendiri. Sering kami merasa bosan berseteru karena Tuhan terasa jauh. Tak jarang kami pun begitu sibuk dan tidak punya waktu berdoa. Inilah kami ya Tuhan, umat, marilah kita mengaku di hadapan Tuhan untuk mengakui dosa kita secara pribadi. Ya Tuhan, terimalah kami di dalam anugerah-Mu. Amin. Bagi setiap orang yang datang kepada Tuhan, firman menyapa kita dalam Mazmur 34 ayat 18-19 demikian. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Mari Bapak Ibu kita menyanyikan lagu bersukacitalah selalu sambil bersalam-salaman. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena
Kasih Tuhanku lembut. Ku bertelut dan ku
Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mari kita bersatu di dalam doa. Begitu besar kasih-Mu kepada kami, manusia yang berdosa. Belas kasih-Mu lah yang boleh menunjukkan bahwa kami masih diberi kesempatan untuk menjalani waktu demi waktu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk pengampunan-Mu Bapa di dalam pengorbanan Kristus yang boleh mengampuni, menyelamatkan kami. Namun ajar kami bukan hanya menjadi anak-anak Tuhan yang pandai meminta pengampunan dari Tuhan, tapi biarlah kami boleh menjadi pribadi anak-anak Tuhan yang juga memberi pengampunan kepada keluarga dan sesama kami, sehingga kasih Kristus boleh dirasakan oleh banyak orang dan kemuliaan Kristus boleh bercahaya di dalam kehidupan dunia ini. Hari depan masih menjadi tantangan dan pergumulan kami Tuhan. Biarlah firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan ini akan menuntun memandu kami, sehingga kami tetap hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah kami juga mampu menjadi pribadi-pribadi yang mewujudkan firman Tuhan ini di dalam keseharian kami. Layakan dan kuduskan kami Tuhan untuk dapat membacakan dan mendengarkan firman-Mu yang mulia. Hikmat di dalam pimpinan Roh Kudus yang akan menolong kami melalui hal-hal yang sederhana. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, pembacaan Alkitab diambil dari Daniel, kitab Daniel pasal yang ke-6. Ayat yang pertama sampai dengan 11. Daniel pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai dengan yang 11. Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 kepala daerah atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi, dan Daniel salah satu dari ketiga orang itu. Kepada merekalah para kepala daerah harus memberi pertanggungjawaban supaya raja tidak dirugikan. Daniel melebihi para pejabat tinggi dan para kepala daerah itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Raja bermaksud menempatkan dia atas seluruh kerajaannya. Para pejabat tinggi dan kepala daerah itu mencari alasan untuk mendakwa Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau suatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ditemukan suatu kelalaian atau kesalahan padanya. Kata orang-orang itu, kita tidak akan menemukan alasan apapun untuk mendakwa Daniel kecuali dalam hal hukum Allahnya. Bergegaslah para pejabat tinggi dan kepala daerah itu menghadap raja serta berkata kepadanya, "Ya Raja Darius,
kekallah hidup Tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan kepala daerah, para menteri dan bupati bermufakat supaya dikeluarkan suatu ketetapan raja dan diberlakukan suatu larangan bahwa siapapun dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu ilah atau manusia kecuali kepada Tuanku ya Raja, ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu ya Raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah larangan itu. Mendengar surat perintah itu telah dibuat, Daniel pulang ke rumahnya. Di kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Sedemikian pembacaan firman Tuhan. Kita yang disebut berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudara. Hari ini kita akan merenungkan sebuah tema yang tentunya ini tidak pernah asing dan tidak pernah usang untuk dibicarakan, yaitu tentang doa. Doa yang menguatkan di sela kesibukan hidup. Saudara, biasanya kalau orang udah mulai sibuk dengan rutinitas, biasanya kualitas doanya jadi rutinitas, itu ya. Tuhan terima kasih, udah mau berangkat kerja nih, Tuhan berkati ya, gitu ya. Tuhan ini mau berangkat sekolah, Tuhan berkati ya. Jadi semacam rutinitas, jadi bukan hadir di sebuah kerinduan. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, ada seorang anak SD. Dia diajarin doa oleh orang tuanya, papa mamanya. Tapi doanya itu cilakanya mulainya dari meja makan, saudara. Ya. Kemudian si papahnya ini bilang sama mamanya, "Yuk adik berdoa belajar ya." Iya. Berdoa. Berdoa makan bagaimana? Tuhan Yesus, Dede mau makan, diikutin. Tuhan Yesus, Dede mau makan. Berkatilah makanan ini, berkatilah makanan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah, jadi secara sadar dan tidak sadar si adik ini hafal jadinya Bapak Ibu Saudara dengan doa ini. Cilakanya kalau mau doa tidur ya doanya doa makan. Adek kita mau bobo sayangnya, iya mama ayo doa. Tuhan Yesus Dede mau makan, berkatilah makanan ini dalam nama Tuhan Yesus, amin. Jadi mau kemana juga mau ngapain ya karena memang belajar ya tadi doanya doa makan, saudara. Satu hari si adek ya mulai sedang bermain-main di halaman rumah. Namanya juga anak-anak, keponya juga tinggi, saudara. Dia melihat ya ada sesuatu yang baru di luar pagar rumah, dia keluar. Dia lihat ada kupu-kupu terbang, dia ikutin ke arah kupu-kupu. Kemudian sampai ngelihat kupu-kupunya hinggap, dia lihat ada bunga yang baru. Kemudian semakin jauh tanpa sadar itu dia semakin jauh dari rumah, saudara. Dalam ketidaksadarannya dia akhirnya sampai kesasar di hutan. Ketika udah kesasar di hutan nangis dia baru sadar, "Papa, mama," katanya begitu ya. "Papa, mama." Dia bingung mau cari jalan keluar gimana. Jadi sementara dia sedang mencari jalan keluar, ketemu singa. Saudara. Ketemu singa, betapa takutnya si adik. Si singa mau udah siap nerekam. Pikir si singa lumayan stok seminggu gitu kan ya. Saudara-saudara, di tengah ketakutan dan kekhawatirannya itu si adik langsung ingat pesan papa dan mamanya. Ingat Tuhan Yesus ya. Kalau apa-apa ingat Tuhan Yesus.
Dalam posisi berhadap-hadapan singa dan si adik tundukkan kepala sambil menangis, dia lipat tangan, dia berdoa. Tuhan Yesus, Dede mau makan, berkatilah makanan ini dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ketika udah amin saudara, dia pelan-pelan buka matanya, dia pelan-pelan angkat kepalanya, ternyata si singa udah gak ada saudara-saudara. Cerita hanyalah cerita. Tetapi saudara, cerita ini yang mau disampaikan ingin membagikan dan mendasarkan kembali tentang sebuah esensi doa. Ternyata esensi doa itu adalah kedalaman hati kita yang dilihat oleh Tuhan, saudara. Hari ini kita bisa bilang, Tuhan saya mengucap syukur loh. Hari ini Tuhan sudah bangunkan saya mengucap syukur untuk kondisi kehidupan saya seperti ini. Tuhan Yesus terima kasih, sekalipun susah untuk dijalani tapi kami masih bersyukur. Saudara, Tuhan lihat kedalaman hati kita. Apakah itu hanya sebatas untuk mengobati hal-hal yang tidak menyenangkan yang sedang kita alami? Atau itu adalah betul menjadi sesuatu yang murni dari ungkapan syukur ketika kita sedang berdoa? Tuhan lihat kedalaman hati itu, saudara. Itu makanya di dalam setiap kepolosan anak-anak berdoa, mereka polos untuk mengucapkan sesuatu yang murni muncul dari hati mereka. Ya, jadi tidak heran kalau anak-anak suruh berdoa pasti isi hatinya keluar semua, saudara. Ya, Tuhan Yesus, pertobatkanlah mulut mama saya, misalnya begitu. Tuhan Yesus, berikanlah hati yang baik buat papa saya supaya ngasih uang, gitu ya. Jadi doa-doa itu dalam ketulusan, kemurnian isi hati seorang anak. Tapi mungkin agak berbeda ya Bapak Ibu Saudara ya. Kalau kita sudah mulai semakin dewasa, ketika kita seringkali merangkai kata demi kata sehingga doa kita itu terlihat puitis. Namun sesungguhnya justru di dalam doa inilah kita belajar menjadi sebuah proses untuk memurnikan pengenalan kita terhadap Tuhan yang kita imani. Tuhan Yesus yang kita imani. Apakah memang betul-betul setiap doa-doa yang terungkap itu bukan hanya melulu bicara tentang tuntutan, bukan bicara hanya sebatas permohonan, tetapi mau berbicara bagaimana saya rindu untuk berjumpa, untuk ngobrol dengan Tuhan, untuk saling bisa memahami isi hati Tuhan. Kalau Tuhan sangat memahami isi hati kita, saudara. Iya. Tetapi setiap kita juga harus mampu memahami bahwa apa yang boleh terjadi di dalam kehidupan kita bukan serta-merta tanpa keterlibatan Tuhan. Tuhan memiliki andil bagian terbesar dalam perjalanan hidup saudara dan saya. Tetapi bagaimana dengan setiap doa-doa yang kita ungkapkan? Kadang-kadang tanpa kita sadari doa-doa kita selalu menuntut Tuhan memberikan apa yang saya mau. Seolah-olah kita tidak percaya terhadap apa yang Tuhan sedang kerjakan. Seolah-olah kita tidak percaya terhadap apa yang Tuhan sedang rancangkan dalam hidup saudara dan saya. Seolah-olah rasa khawatir, ketakutan itu jadi lebih besar daripada apa yang menjadi janji-janji Tuhan yang akan digenapi dalam hidup saudara dan saya. Kadang-kadang yang terjadi bahwa sadar atau tidak sadar, Bapak Ibu Saudara, kita sudah berserah sama Tuhan tetapi komplainnya masih berlanjut. Itu seorang anak diajak sama papahnya, "Yo nak, kita ke Bandung ya," katanya. "Wow, ke Bandung." Ya, senang dia. "Kita naik mobil ya?" "Iya." Udah sampai di mobil nih Bapak Ibu Saudara, si papanya nyetir, ya, si anaknya di sampingnya. Terus anaknya mulai nyeletuk, Papa tahu jalan ke Bandung ya Pak ya?" "Memang Papa tahu." Kemudian si papanya ini dengan senyum mengatakan, "Tenang sayang, Papa kan udah sering kali bolak-balik Bandung, jadi Papa tahu, hafal jalan Bandung. Pasti kita sampai, tenang ya." "Oke deh Pak, aku percaya Papa." Saudara, papanya lanjut ya untuk menyetir, anaknya 5 menit kemudian nyeletuk lagi, "Papa, emang Papa tahu tempat makanan yang aku suka kalau nanti aku lapar gimana?" Kemudian si papanya sambil merespon anaknya mengatakan, "Tenang sayang,
Pokoknya kalau kamu lapar bilang sama papa. Nanti kita langsung berhenti di tempat makanan yang kamu suka. Papa udah tahu kok tempatnya. Yang penting ngomong ya sama papa ya. Oke deh pak, aku percaya papa. Nyetir lagi ya. 5 menit kemudian anaknya nyeletuk lagi. Papa, nanti kalau aku mau buang air kecil emang papa tahu tempatnya yang bersih di mana? Masa nanti aku buang air kecilnya sembarangan? Wah, tenang sayang. Pokoknya kalau kamu mau buang air kecil bilang sama papa. Nanti kita langsung berhenti tuh di rest area. Ya, supaya papa tahu tuh rest area yang bersih. Pokoknya kamu tenang aja, yang penting ngomong, papa aku mau buang air kecil ya. Nanti papa langsung berhenti. Ya, oke deh papa, aku percaya papa. Ya, agak lama nih bapak ibu saudara. Tadinya 5 menit, nah ini 10 menit nih. Mungkin papanya pikir oh sudah aman itu. 10 menit nyeletuk lagi. Papa, emang nanti kalau macet papa tahu jalan tikus. Nanti kita kalau papa nggak tahu jalan tikus kita nyampe Bandungnya itu lama loh pak. Tenang sayang, pokoknya nanti kalau kita lihat tuh macet, papa langsung keluar nih. Kita cari jalan tikus supaya sampai Bandungnya kita nggak malam. Oke? Oke deh pak, aku percaya papa. Akhirnya anaknya diem terus sampai di Bandung. Bapak ibu saudara-saudara, bukankah perilaku kita sama seperti anak tadi? Kita mau bicara sama Tuhan, Tuhan saya berserah kepada Tuhan. Saya percaya sama Tuhan. Tapi dalam perjalanannya apa yang terjadi? Tuhan kok kayak gini sih jalannya Tuhan? Tuhan kok gak enak sih jalannya? Kok Tuhan jadi muter-muter sih? Kok Tuhan begini dan seterusnya? Bapak ibu saudara-saudara, doa itu tidak untuk mempermudah hidup kita. Tapi doa itu membuat kita bertahan untuk tetap menjadi pribadi yang baik dan melakukan kebaikan selama masa penantian itu tiba. Ya. Bukan untuk mempermudah. Karena perjalanan hidup kita selama kita masih injak kaki di dunia mah sama. Kita akan mengalami suka dan duka, tawa dan air mata. Tapi yang membedakan adalah bagaimana orang menyikapi. Itu seorang pemuda pernah datang pada saya bilangnya begitu. Kak, orang berdoa sama gak berdoa sama aja ya katanya. Loh, saya bilang kok bisa? Bisa kak, saya udah melakukan penelitian. Wah ini keren nih penelitian saudara. Penelitian apa? Saya bilang nih kak ya. Waktu saya mau berangkat kerja, saya berdoa sama Tuhan. Tuhan berkatilah dalam perjalanan saya dengan motor. Kiranya saya sampai di kantor dengan selamat. Amin. Terus saya starter motor tuh kak. Di tengah jalan ban motor saya bocor. Terus penelitian kedua kak. Waktu saya mau berangkat kerja saya gak berdoa. Saya starter motor aja berangkat. Apa yang terjadi? Di tengah jalan saya basah kuyup kehujanan kak. Tuh kan kak, orang berdoa sama gak berdoa sama aja. Saya pikir-pikir iya juga ya. Tapi kalau saya ngikutin dia jadi saya sesat saya saudara-saudara. Tapi saya katakan betul yang kamu katakan. Tapi secara logika duniawi. Tetapi di dalam iman kita kepada Kristus orang berdoa dan tidak berdoa berbeda. Apa bedanya? Cara menyikapi situasi. Cara berhadapan dengan situasi. Artinya apa saudara-saudara? Kita itu kalau mau dipahami saudara-saudara, kita itu Tuhan tuh mau kita ada di rel yang sama. Di rel yang sama. Ini kehidupan doa saudara. Kehidupan dalam iman percaya kita. Tuhan tuh mau kita tetap ada di relnya Tuhan. Di sini adalah dalam keadaan senang, bahagia, sukacita. Kalau kita mendapatkan berkat, promosi, karir bagus, segala macam, ingat, sering kali yang terjadi adalah kita melambung ke atas. Apa? Sombong, ya, tinggi hati, menganggap saya hebat. No. Tuhan mau apa? Balik ke relnya Tuhan. Mengatakan apa? Tuhan saya bersyukur. Tuhan titipkan saat ini kondisi yang seperti ini. Saya tahu itu Tuhan, itu dari Tuhan. Kelak pun Tuhan mau mengambil itu adalah haknya Tuhan. Tapi saya bersyukur dan saya akan kelola dengan baik Tuhan. Oke? Ini dalam keadaan senang saudara. Dalam keadaan duka kita biasanya ke bawah. Iya kan? Apa yang terjadi? Putus asa, hilang harapan, galau tiap hari, gak mau lagi berdoa, gak mau baca firman, gak mau ibadah di sini kita. Tapi Tuhan mau bilang apa? Balik di sini. Balik di relnya Tuhan ngapain? Masih tetap berdoa. Masih bisa bersyukur, masih rajin ibadah,
masih terus lakukan kehidupanmu, jalani apa yang kamu lakukan tiap hari untuk terus tetap berharap kepada Tuhan. Tuhan mau kita kembali ke relnya. Saudara-saudara, inilah jalan yang Tuhan mau. Bukan sesuatu yang mudah memang. Saudara-saudara, apa yang terjadi kalau kita melihat apa yang dialami oleh seorang Daniel? Jatuhnya kerajaan Babel di tangan kerajaan Persia menempatkan Darius, orang Media, sebagai pemegang tampuk kekuasaan Babel. Saudara, ia membagi administrasi pemerintahan dalam berbagai jenjang di bawah kendali 3 pejabat tinggi, salah satunya adalah Daniel. Ketegangan dimulai ketika apa, saudara? Ketika Darius ingin menjadikan Daniel sebagai orang kedua dalam pemerintahan. Tapi niat ini menimbulkan iri hati. Iri hati siapa? Para pejabat tinggi dan para wakil raja yang lain. Sehingga mereka berikhtiar untuk mencari kelemahan Daniel. Apa nih? Ya, kelemahan Daniel. Lalu mereka mendapatkannya, yaitu iman dan kesalehan Daniel kepada Allah. Itu yang didapatkan. Darius akhirnya diminta untuk mengeluarkan larangan bahwa semua orang tidak boleh mengajukan permohonan kepada siapapun selain raja. Mereka segera memantau kehidupan doa Daniel dan mereka mendapati bahwa Daniel tetap menjalankan kehidupan iman dan kesalehannya. Daniel tetap berdoa, saudara. Daniel tetap beribadah. Maklumat yang dikeluarkan oleh Darius jelas menjadi perangkap tanpa pikat untuk menjebak Daniel sekaligus Darius. Tidak ada solusi lain kecuali Daniel harus dilempar ke dalam gua singa. Kalau kita lanjutkan kisah itu, sesuai dengan sanksi peraturan yang telah dibuat. Adakah cara untuk keluar dari keadaan itu? Agaknya semua jalan sudah tertutup, saudara. Namun di sini kita diajak untuk merenungkan apa yang dilakukan oleh Daniel. Yang pertama, saudara, ia mengerjakan tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya dengan sebaik mungkin. Dia tetap kerjakan dengan sebaik mungkin. Kadang-kadang kita kalau belum dapat jawaban sesuai dengan apa doa kita, kita jadi males-males. Iya kan? Males baca firman, males pelayanan, karena Tuhan belum jawab. Tapi saudara, kita bisa lihat dari Daniel bahwa dia tetap mengerjakan sebaik mungkin. Yang kedua, ia menjaga kehidupannya sedemikian rupa sehingga tidak ada cacat atau keluhan yang dapat didakwakan kepadanya. Saudara, dia jaga kesalehan dia. Dia jaga kekudusan dia. Sehingga orang tidak mendapatkan kelemahan dia. Yang ketiga, sekalipun ia tahu tentang maklumat Darius, ia tetap menjalankan apa yang perlu dikerjakan sebagai bagian dari kehidupan iman dan kesalehannya kepada Tuhan. Luar biasa, saudara. Orang yang seringkali berhadapan dengan sesuatu yang tidak menyenangkan, seringkali dia akan semakin menjauh dari Tuhan. Tapi mari belajar bahwa Tuhan selalu menyelipkan hal-hal baik di dalam peristiwa buruk hidup kita. Kita bisa temukan gak hal-hal baik itu? Tuhan seringkali menyelipkan hal-hal baik di dalam peristiwa buruk hidup kita. Kita bisa melihat hal-hal baik itu kalau kita punya keintiman, kedekatan dengan Tuhan. Bukan berarti bahwa segala sesuatunya akan dipermudah. Tetapi dengan setiap problem, masalah yang akan kita hadapi, kita benar-benar semakin dikuatkan, diteguhkan. Untuk kita semakin dibentuk menjadi pribadi yang terus mengandalkan Tuhan. Tuhan, saya gak mau lagi mengandalkan diri saya. Saya mau mengandalkan Tuhan. Itu makanya saudara-saudaraku, apa yang terjadi di dalam kehidupan kita itu adalah saat dimana kita selalu mau dibentuk oleh Tuhan di dalam ketaatan dan kesetiaan. Ya, ketaatan dan kesetiaan. Orang taat belum tentu setia. Tapi orang setia pasti menghidupi ketaatannya. Kok bisa Pak Pendeta? Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau Anda sebagai orang tua,
Atau kita masih ingat kita sebagai kakak waktu masih masa-masa bersama dengan orang tua kita. Apa kebahagiaan kakak kalau ada adiknya di rumah? Apa kebahagiaan kakak kalau adiknya di rumah? Apa? Bisa disuruh-suruh. Iya. Bapak pelaku atau korban, Pak? Bisa disuruh-suruh ya. Tapi yang sering kali lazimnya apa? Kakak tuh akan bahagia kalau berhasil buat adiknya menangis. Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi kalau kayaknya dia nggak dengar tangisan adik itu kayaknya hampa banget hidup dia gitu ya. Jadi bagaimanapun akhirnya harus bagaimana membuat supaya adiknya bisa menangis gitu ya. Pertama-tama aduh kulit adik mulus ya, halus ya, putih ya dek ya. Sampai di atas dicubit saudara. Si adik menangis. Saudara tahu arti tangisan adik? Ada dua artinya. Yang pertama nahan sakit. Yang kedua manggil ya juru selamat ya, mamanya kan. Mamanya datang. Kakak sebagai kakak nggak boleh kayak begitu sama adik ya. Iya mama maaf mama. Kakak itu harus sayang sama adik. Iya mama maaf. Kakak itu harus jaga adik. Iya mama maaf mama. Nah, si adik duduk, si kakak duduk di situ, si mama duduk di situ. Pertanyaannya, itu kakak berani nggak cubit adik? Kakak berani nggak cubit adik? Nggak berani. Karena siapa? Ada mama. Mamanya berdiri, pergi ke dapur. Dicubit nggak adik? Nah, itu namanya taat, saudara-saudara, ya. Tapi kalau dia setia, mamanya ada di situ, mamanya nggak ada, itu adik tetap disayang. Begitu juga kesetiaan kita akan terus diuji, saudara. Akan diasah, akan terus diproses. Bagaimana kesetiaan kita untuk tetap memiliki jam doa, waktu keintiman dengan Tuhan, waktu kita berkomunikasi dengan Tuhan. Sehingga tanpa sadar kita juga seringkali merasakan bahwa apa yang salah dengan saya Tuhan. Karena kita sudah mulai renggang dengan Tuhan. Ya, contohnya apa pendeta? Contohnya ini. Ya. Kapan Anda sebagai pasangan suami istri terakhir kali bilang I love you kepada pasangan? Suami ngomong ke istri, "Ma, I love you." Mamanya jawabnya, gitu. Atau istri bilang ke papanya, "Pa, I love you," gitu ya. Kapan terakhir? Amnesia semua. Kapan terakhir? Waktu di altar pemberkatan. Waduh lama banget itu. Tapi Bapak Ibu Saudara, yang saya mau ceritakan adalah ada sekelompok istri sedang menghadiri sebuah seminar. Menghadiri sebuah seminar tentang bagaimana menjalin hubungan rumah tangga yang baik. Ya. Jadi para istri itu ditanya, siapa di antara Anda semua, di antara Anda istri-istri yang sungguh mencintai suami Anda? Semua istri itu angkat tangan, saudara. Kemudian pembicara itu melanjutkan, kapan terakhir kali Anda mengatakan kepada suami Anda bahwa Anda mencintainya? Ada yang bilang, oh baru tadi pagi. Ada yang bilang kemarin. Ada yang bilang pernah sih tapi agak lupa kapan. Nah gitu ya, macam-macam jawabannya. Nah kemudian saudara-saudara, si pembicara itu meminta atau diperintahkan, para istri-istri itu diperintahkan supaya mereka ambil ponsel mereka masing-masing, handphone, untuk kirim chat kepada suami masing-masing dengan tulisan, aku mencintaimu sayang, send, kirim. Saudara, setelah itu para wanita itu, para istri-istri itu diajak untuk saling bertukar handphone, ponsel, untuk bisa membacakan jawaban chat yang diterima. Jadi ini ada berikut beberapa jawaban chat dari suami-suami mereka, saudara. Yang pertama, kayak ABG aja mah, jemuran jangan lupa diangkatin tuh, tanda seru, saudara. Yang kedua, ada apa lagi sih mah, tanda tanya. Nyerempet mobil lagi ya, tanda tanya, saudara. Yang ketiga, mama ini apa-apaan sih, tanda tanya. Yang keempat, nggak ada lagi cinta-cintaan mah. Kalau mama bikin onar lagi kali ini papa nggak akan maafin, tanda seru banyak. Yang kelima itu cuma emot-emot, saudara-saudara, cuma simbol-simbol tanda tanya, seru, tanda tanya, seru, tanda tanya, seru gitu. Yang keenam, udah deh mah,
Nggak usah basa-basi, titik. Butuh uang berapa lagi? Tanda tanya. Yang ketujuh, mama ngigo, titik, tanda tanya. Yang kedelapan, terus terang aja mah, sebenarnya mama mau kirim chat ini ke siapa? Tanda tanya. Yang kesembilan, sudah papa bilang mama jangan banyak minum-minum lagi ya, tanda seru. Dan dari semua jawaban yang terbaik nomor 10 saudara. Apa itu? Jawabannya, maaf ini siapa ya? Tanda tanya saudara. Bapak ibu saudara-saudara, bukankah di dalam kehidupan doa kita itu adalah supaya kita untuk semakin dekat dan melekat kepada Kristus? Bukankah ketika sapaan, ucapan yang boleh ditunjukkan oleh suami istri pun orang tua kepada anak, itu adalah supaya kita semakin dekat dan melekat dan terlihat keintiman yang boleh terjadi satu dengan yang lain. Sehingga kita semakin mengenal, sehingga kita semakin memahami siapa orang-orang yang kita kasih. Begitu juga dengan Tuhan. Namun di dalam perjalanannya kesibukan telah mengambil waktu kita. Karena kita akan diburu-buru dengan setiap target-target duniawi. Tetapi mari belajar dari seorang Daniel. Dia tetap memprioritaskan waktu dengan Tuhan. Karena dia tahu Tuhan tidak mengecewakan dia. Tuhan selalu memberikan yang terbaik untuk hidup dia. Makanya ada filosofi Kristen bilang begini. Kadangkala Tuhan menghancurkan rencanamu agar rencanamu tidak menghancurkan hidupmu. Kadangkala Tuhan menghancurkan rencanamu, apa yang kita desain, apa yang kita pikirkan, saudara. Tuhan hancurkan itu. Karena Tuhan tidak ingin rencana kita itu akhirnya menghancurkan hidup kita. Dan ini menjadi sebuah permenungan buat kita. Apakah kita masih mengimani bahwa doa punya kuasa untuk memulihkan setiap hal, memulihkan hati kita, memulihkan pikiran kita, memulihkan kehidupan kita. Sekalipun jalannya memang tidak menyenangkan, apalagi kalau kita banding-bandingkan dengan kehidupan orang-orang sekuler. Tapi mari lihat, ujungnya pasti berbeda. Ada satu cuplikan, saudara, saya mengajak kita untuk merenung bagian ini. Cuplikan ini animasi, tapi inilah menjadi perjalanan hidup saudara dan saya. Sebuah perjalanan yang penuh dengan hal-hal yang tidak menyenangkan, tapi ingat dan lihat ujungnya. Boleh dibantu.
Terima kasih. Justru si anak dalam animasi ini bertanya ketika Tuhan memberikan sesuatu di akhir perjalanannya. Dia kira kita mau bagiin siapa Tuhan? Untuk siapa nih Tuhan? Tapi Tuhan menegaskan, ini untuk kamu. Kamu pantas menerimanya. Saudara, mari terus bertekun di dalam doa. Teruslah mendoakan apa yang boleh menjadi suka dan pergumulan kita. Dan tetap mengimani bahwa kita akan sampai pada jawaban yang indah dari Tuhan. Yang bertuhan adalah yang bertahan. Apapun kendala kita, Tuhan yang punya kendali. Kita masuk saat hening sejenak. Marilah kita bangkit berdiri bersama-sama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang berita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dan dalam kerajaan maut. Pada yang ketiga, bangkit pula dari orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan Dia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, mari kita menaikkan doa syafaat kita. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja, Engkau yang boleh mengasihi gerejamu di tempat ini, GKI Cipinang Elok. Kami berdoa Tuhan untuk setiap keluarga yang boleh terhimpun di tengah jemaat ini. Setiap peran yang boleh dilakukan orang tua, suami dan istri di dalam jerih lelah mereka, di dalam melakukan apa yang boleh menjadi pekerjaan, usaha dan bisnis yang Tuhan percayakan. Biarlah sukacita terus mengiringi di dalam mereka melakukan yang terbaik untuk kebutuhan ekonomi. Ketika ada keluarga-keluarga yang sedang berhadapan dengan krisis ekonomi, keluarga mereka, Tuhan peluk mereka, rangkul mereka, kuatkan mereka. Dan biarlah gereja hadir untuk menjadi perwujudan kasih Kristus di dalam setiap hal yang bisa dikerjakan dan dilakukan. Berkati untuk anak-anak di dalam pendidikan mereka. Biarlah mereka sebagai anak-anak boleh terbentuk menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, yang berprestasi dan juga suka melayani. Mereka punya impian dan masa depan, kiranya mereka juga mampu untuk dapat melakukan yang terbaik selama Tuhan memperkenankan mereka belajar. Berkati untuk generasi-generasi muda di dalam mereka melanjutkan studi di universitas, mereka yang sudah bekerja, mereka yang sedang meniti karir, mereka yang sedang menantikan pasangan hidup. Setiap fase ini biarlah boleh tetap didasarkan pada kehendak Tuhan, bukan keinginan manusia belaka. Biarlah Engkau yang akan menuntun mereka, sehingga mereka menemukan setiap jawaban demi jawaban di dalam perjalanan hidup mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sedang lemah tubuh, baik yang dirawat di rumah sakit dan juga di rumah, dan juga dalam proses pemulihan dan terapi. Berdoa untuk Ibu Tiarlin Manurung di ICU Rumah Sakit Duren Sawit, Ibu Helen di Rumah Sakit Karolus, Ibu Hidayani dalam terapinya, Ibu Susana Takneo, ibunda dari Bapak Yoksan, Ibu Saryana
Bapak Sukwan Hendra, Penatua G. Kristanto. Untuk Ibu Pingkan Lantang dalam kemoterapi, Ibu Endang di Medan pasca stroke, Ibu Julia Iskandar, Ibu Josephine, Ibu Nursinta Sitompul, Ibu Murnila Zebua, Ibu Surti Niman, Ibu Dian Damayanti, Ibu Baren Sinaga, Ibu Nyoto, Bapak Tony Magani, Bapak Wahyu Tribudi, Ananda Junior Magani. Berkatilah, beri kekuatan di dalam diri mereka dan tubuh mereka. Kelemahan fisik tidak melemahkan iman percaya kepada Kristus, karena Engkau yang akan menyatakan kuasa kesembuhan itu lewat obat-obatan, makanan, minuman, istirahat, hati yang gembira, kehadiran keluarga, kehadiran gereja Tuhan, sehingga semangat untuk sembuh itu boleh tetap mereka miliki di dalam hari demi hari yang mereka jalani. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk para pelayan-pelayan Tuhan di gereja ini, rekan-rekan pendeta dan keluarga, rekan-rekan penatua dan keluarga, setiap pengurus BP, komisi wilayah, panitia, kelompok kerja. Beri kami kesehatian di dalam kami mengerjakan apa yang Tuhan percayakan, sehingga kehadiran para pelayan-pelayan Tuhan ini boleh terus menghadirkan kasih Kristus, sehingga gereja ini pun dipenuhi dengan kasih pengampunan, di mana setiap kami pun boleh terus belajar untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Berdoa untuk rapat kerja dan bina majelis jemaat yang hari ini dan esok akan berjalan. Kiranya Tuhan juga boleh berkati sehingga proses rapat kerja tahunan ini boleh menghasilkan sesuatu yang semakin lebih baik di dalam tahun pelayanan yang baru. Berkati juga untuk persiapan Bible Camp Komisi Anak dan Bible Camp Remaja. Kiranya Tuhan berkatilah panitia yang bekerja dan juga anak-anak serta remaja yang ikut serta, supaya lewat Bible Camp ini semua yang dipersiapkan sungguh-sungguh boleh memfasilitasi pertumbuhan iman, pengenalan akan Tuhan, sehingga mereka kembali, mereka bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Gereja ini Engkau sudah berkati Tuhan, kiranya terus boleh menjadi berkat untuk menyatakan kasih Kristus di dalam lingkungan sekitar. Kami berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia yang kami cintai. Katilah Presiden, Wakil Presiden, jajaran Menteri, dan pemimpin daerah terpilih. Kiranya senantiasa hati yang takut akan Tuhan boleh menjadi milik mereka, dan mampu menjadi teladan yang baik, dan membawa bangsa Indonesia menjadi bangsa yang semakin lebih baik di hari-hari ke depan. Berikan kedamaian, keamanan, dan kami rakyat Indonesia boleh terus mendoakan dan mendukung hal-hal positif yang sedang diupayakan untuk kemajuan Indonesia tercinta. Sempurnakan doa kami ini Bapa di dalam kuasa dan kehendak-Mu, karena kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin.
Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, firman Tuhan mengantar kita masuk dalam liturgi persembahan. Nas persembahan diambil dari 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dalam tiap ibadah bersama, jam 9, jam 17, persembahan kita edarkan lewat kantong persembahan. Bila Bapak Ibu memilih sarana transfer, maka tidak dibatasi pada hari Minggu saja. Persembahan dapat ditransfer ke rekening gereja. Dan saat ini dapat juga digunakan dengan QRIS. Dan pada tiap hari dan jam kerja tata usaha, persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan di kantor tata usaha. Marilah sekarang kita membawa rasa syukur kita dengan pujian KJ 298, Selama Bumi Didiami. Selama bumi didiami, berbunga terus berbuah baik. Engkau ya Allah Bapa kami sembah syukur padamu. Umat berdiri. Patuh sujud segala makhluk yang hidup dari tangan-Mu, ya Bapa, oleh hadirat-Mu harapan anak-Mu teguh. Mari kita menyatukan hati dan membawa persembahan kita dalam doa. Tuhan, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu dalam hidup kami, yang seringkali tidak kami sadari sesuatu yang kecil kami anggap biasa. Keluarga kami, sahabat, tetangga, persekutuan kami. Untuk itu kami selalu bersyukur, Tuhan. Terima dan sucikan persembahan ini, Tuhan, yang asal daripada-Mu juga, sebagai ungkapan syukur kami, sehingga layak untuk dipergunakan sesurut dengan kehendak-Mu.
Berikan hikmat kepada majelis yang akan mengelola persembahan ini. Dalam nama Tuhan Yesus yang sudah menebus hidup kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, apa yang segera saudara lakukan dalam membangun kehidupan doa Anda? Dengan setia berdoa bukan berarti hidup kita akan baik-baik saja. Namun dengan tekun berdoa, itu akan membuat hidup kita semakin lebih baik di hadapan Tuhan dan sesama. Oleh karena itu perkuatlah doa-doa kita untuk mengisi hari-hari kita ke depan. Aku milik-Mu, Yesus Tuhanku. Aku milik-Mu, Yesus Tuhanku, ku dengar suara-Mu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih oleh-Mu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu, Tuhanku. Sungguh indahnya walau sejenak beserta-Mu Allahku. Dalam doaku sungguh akrabnya bersekutu dengan-Mu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu, Tuhanku. Saudara-saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Haleluya. Amin. Haleluya, 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 amin, Kita nyanyikan KJ 362, Aku milik-Mu Yesus Tuhanku. Dalam dunia tak seutuhnya ku pahami kasih-Mu. Sukacita pun barulah lengkap bila ku di rumah-Mu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu, Tuhanku. Saat teduh,
Sebelum kita meninggalkan gedung gereja, kami ingin mengingatkan untuk kegiatan sepekan kita sebagai berikut. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.